Mbak Felin, hari ini ada yang spesial dari sampai semua pada ngumpul, ada apa sih Mbak? Hari ini adalah merupakan tanggal 20 September, hari lahir aku, dan kebetulan juga dengan bertepatan dengan lahirnya aku juga bertepatan dengan lahirnya PT Ratu Ayu Losari Shop. Ya alhamdulillah ada rezeki dan mudah-mudahan kedepannya untuk diri aku dan juga PT yang sudah aku dirikan ini bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, yang menarik tadi di sini ada Mas Sandy Tumiwa, ada Andrigo dan beberapa mungkin yang bisa dibilang familiar di layar kaca ya. Iya. Nah, apakah mereka ini tergabung dalam PT yang Mbak jalani sekarang atau gimana? Insya Allah doain aja, pengennya sih karena gini ya, aku mendirikan PT ini kan karena juga aku melihat perkembangan dunia entertainment saat ini kan sangat mudah ya kalau kita jalani, dan juga tentunya aku juga sebagai seorang entertainer juga kan pengen berkembang gitu kan. Dan selama aku berkarir selama ini juga kan aku segala sesuatunya nih kepalaku sendiri, otakku sendiri yang bekerja keras dan berpikir, dan akhirnya alhamdulillah aku bisa dengan sampai sekarang ini ya, bisa artinya apapun yang sudah aku laluin adalah mendapat berkahnya sampai dengan aku hari ini. Dan aku tuh di sini alhamdulillah tadi bergabungnya Kak Andrigo, terus Sandy Tumiwa dan juga Anggi dan lain-lain adalah merupakan mudah-mudahan kedatangan dan kehadiran beliau juga bisa memberikan manfaat ya, aku bisa memberikan manfaat kepada mereka di bawah naungan PT Ratu Ayu Losari ini untuk lebih mengembangkan karir mereka kembali. Dan dimana aku tuh mendirikan PT ini juga bukan berarti semuanya itu tergantung aku, tidak, tapi di sini adalah sebagai wadah untuk mereka-mereka yang mempunyai talenta dan tidak bisa berkreativitas ya, belum berkembang gitu. Artinya aku pengen mengembangkan kreativitas mereka sendiri dengan yaitu tadi dengan kemampuan dan juga dengan apa yang mereka punya. Jadi di sini adalah lebih kepada aku akan meng-create pribadi mereka ini agar bisa beraktivitas ke hal yang positif dan berkembang dengan sendirinya di bawah naungan PT Ratu Ayu Losari ini. Oke, kalau boleh tahu di usia yang sekarang, apa sih pencapaian yang sangat ingin seorang Ratu Felin Ayu dapatkan gitu? Yang aku dapatkan artinya adalah gini, selama aku berkarir di dunia entertainment dan juga di entertain ya, artinya aku sudah menjalani di puncak masa kejayaan aku sebagai seorang penyanyi sampai dengan di terjatuhnya aku di titik terendah aku ya. Pada akhirnya di situ juga aku mendapatkan dengan bermunajatnya aku kepada Allah, aku diwujudkan doa aku. Di satu sisi rezeki aku mungkin di nyanyi DJ itu tertutup dengan fitnah yang sudah ada. Alhamdulillah aku mendapatkan keberkahan, dibukakan jalan rezeki aku dengan munajat aku, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keadilan atas apa yang terjadi pada aku, dan diberikan jalan lain, yaitu diberikan keahlian lain yang di luar dugaan aku sendiri, yaitu sebagai petarot dan juga bisa ngobatin orang. Dan di sini juga dalam tata cara pengobatan aku juga sebenarnya kan awalnya nggak bisa ngobatin ya, tapi alhamdulillahirobbilalamin sampai dengan hari ini mungkin ada lebih dari 100 bahkan 200 atau ya kurang lebih 200 orang yang sudah tertolong. Dan alhamdulillah ya, cukup sekali datang, nggak perlu berulang-ulang kali sampai kita harus seperti yang lain kan prakteknya selalu sekali datang kemudian harus datang terus ya. Alhamdulillah sekali datang, kalau yang paling parah 3 kali treatment datang kepada aku, insya Allah selamanya dia akan lepas dari beban ataupun permasalahan dan sakitnya. Hanya aku mintanya kan di maintenance dengan sholat dan air wudhu dan zakatnya aja ya. Artinya adalah segala sesuatu yang kita punya adalah milik Allah, dan aku juga alhamdulillah diberikan keberkahan sama Allah bisa menyembuhkan mereka ini, artinya sebagai jembatan dari Allah untuk bisa menyembuhkan mereka. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Makanya ketika hari ini adalah momen spesialnya di mana dalam pencapaian karir aku bisa mendirikan PT sendiri, karena memang sebelum aku terjun di dunia entertainment, aku ini sebenarnya adalah pebisnis juga. Aku punya PT dulu ya, dan aku pernah bekerja sebagai seorang profesional di bidang oil and gas, pengobaran minyak ya. Artinya aku nih orang pekerja yang emang memiliki jiwa seni, dan kemudian aku juga memiliki jiwa spiritual memang dari kecil, dari kakek ya. Dan memang itu sebenarnya jiwa spiritual aku sebenarnya, kalau boleh jujur, udah aku tutup rapat-rapat
pada masa kecil aku. Tapi ya Allah walam, ketika aku tidak tidak mendapatkan itu tadi di dunia lain, mungkin di entertainment aku tertutup jalan rezeki aku, Allah membukakan jalan lain, yaitu di entertainment dan di dunia pengobatan. Dan alhamdulillah sampai hari ini berdirinya PT Ratu Ayu Lasari ini adalah maknanya luas sekali buat aku. Satu, aku menggabungkan di situ sub bidangnya adalah di bidang kontraktor juga ya, berbagai macam bidang yang memang aku gelutin. Ada di bidang outsourcing, traveling, transportasi, kemudian juga ada konstruksi yang memang aku di situ expert di situ juga dulu ya. Dan komunikasinya juga ada, e-commerce, kemudian entertainment apalagi, terus recording, dan juga alhamdulillah mudah-mudahan aku juga bisa mengembangkan bakat-bakat dari adik-adik aku dan orang-orang terdekat aku yang memang mentok di situ. Kebetulan juga alhamdulillah aku mendapatkan support dari teman-teman media kayak Abang, terima kasih banyak buat teman-teman media nih yang selalu setia memberikan liputan dan masukan yang terbaik buat aku. Masukan apapun itu adalah wujud dari rasa sayang teman-teman media dan juga semangat aku untuk lebih berkreasi dan maju lagi. Artinya seorang Velin yang dikenal sebagai petarot sekarang sudah mulai merambah ke ranah bisnis ya. Ranah bisnis, betul. Nah, sebenarnya pengharapan apa sih dari Velin? Apakah memang ingin lebih fokus ke bisnis atau tidak melepaskan yang sebelumnya atau bagaimana? Kalau aku kebetulan alhamdulillah ya, aku tuh dari dulu memang kalau dibilang talenta aku bisa mencakup semuanya ya. Seperti yang aku bilang tadi, sebelum aku terjun di ranah entertainment, aku dulu pernah kuliah dan bekerja di suatu perusahaan asing yaitu pengeluaran minyak. Kemudian di situ juga aku berjalan tuh awal-awal aku kuliah sambil kerja sambil aku dulu masih di RCM ya. Jadi aku balance. Alhamdulillah aku bisa menggabungkan semuanya menjadi satu, karena buat aku waktu adalah kreativitas, bukan uang tapi kreativitas, dan bagaimana caranya kita bisa dari kreativitas itu menguntungkan buat diri kita, keluarga kita, dan masa depan kita. Dan artinya setiap hari aku tuh tidak luput dari ide-ide yang memang buat aku, oh ini harus seperti ini, dan memang aku tipikal orang yang cukup kuat ya dalam menentukan pikiran aku tuh selalu berjalan. Aku tidur mungkin optimalnya sehari mungkin paling 2 jam 3 jam itu yang benar-benar tidur. Selebihnya aku tuh lebih pada apa sih yang aku bisa ciptakan sesuatu hal yang beda yang bisa menjadi tren saat ini. Itu bisa dilihat dari apapun itu yang aku gunakan, cara berpakaian aku ataupun apapun yang aku selalu menjadi tren buat aku, kemudian ditiru orang lain ataupun ditiru artis lain. Contohnya adalah ketika aku dari penyanyi dangdut menjajaki dunia DJ, dan di situ bermunculanlah DJ dangdut yang lainnya. Itu dulu itu cuma satu-satunya orang penyanyi dangdut yang DJ, dan itu bisa ada di jejak digitalnya itu di Selamat Malam Indonesia Antv. Dan di situ juga aku itu baru pulang dari Belanda, karena dulu aku jarang sekali di Indonesia ya. Artinya ketika sebelum masa Covid itu aku di RCM, itu pertama label aku di RCM aku tidak berkembang 1 tahun. Kemudian aku hijrahlah sama band internasional itu ke China aku 1 bulan. Kemudian aku gabung dengan band internasional lain ke Maroko. Itu hampir 1 tahun aku di sana membawakan lagu-lagu all around, lagu-lagu English ya. Kemudian habis pulang dari sana aku ke Italia itu sebagai duta budaya ya, semuanya ada di jejak digital aku. Dan juga kemudian selain itu juga pulang dari sana aku ketemu sama salah satu menteri budaya dan luar negeri dari Suriname, di mana 2 lagu aku itu diversiin Jawa, Inggris ya. Jawa dan Inggris itu ada di jejak digital semua. Dan alhamdulillah dari situlah aku berkembang, memiliki relationship yang baik ya sama audiens aku, sampai aku memiliki keluarga di setiap negara, di mana zaman dulu sebelum Covid itu aku jarang di Indonesia. Aku selalu kalau nggak ke Australia, ke Italia, ke England, kemudian Belanda, itu sudah jadi makanan aku. Nah sejak Covid ini aja aku kolaps ya, dimana aku tuh dulu dikontrak sama Hotel Hilton itu sampai Hilton Asia dan Eropa itu aku untuk DJ. Tapi saat ini sejak Covid semuanya hancur ya, dan aku tidak pernah, itulah bedanya aku dengan artis lain. Aku menjalani proses dari nol, dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, dan aku tetap aja aku tidak merasa menjadi siapa-siapa. Artinya kalau artis sekarang kan baru 1 sinetron aja dia sudah
ini mah gue artis gitu ya. Kalau aku alhamdulillah aku tidak menerapkan itu, tapi buat aku adalah tidak usah banyak bicara tapi karya dan hasil serta bukti gitu Nah, ya. dengan pencapaian Mbak Velin tadi, Mbak Ratu tadi sempat ada satu momen Mbak Velin mengharukan dengan sang suami itu. Itu sampai flashback apa sih yang sampai bikin, apakah karena sudah mencapai titik yang sekarang ini akhirnya? Jadi di balik semua kesuksesan aku itu adalah ada suatu cerita yang tersembunyi dan memang buat aku itu luar biasa dan nggak pernah bisa aku lupakan. Yaitu dimana, yaitu tadi di terakhir masa kejayaan aku di dunia entertainment, kena COVID dan aku di titik terendah aku, kehilangan semua harta benda aku dan aku tidak punya apa-apa. Kemudian aku diuji dengan fitnahan dan pada akhirnya aku tuh cuman bermunajat kepada Allah, minta keadilan sama Allah. Kemudian aku cuman, ya Allah, kalau emang aku salah, berikan hukuman kepada aku, tapi kalau memang aku tidak bersalah, aku mendapatkan fitnah ini, aku akan dengan ikhlas aku jalanin. Ya Allah, mungkin aku sadar aku sebagai manusia mungkin selama ini aku memiliki salah dan dosa, mungkin sebagian rezeki aku adalah ada rezeki yang tidak halal. Sampai di titik terendah, sampai 1 rupiah pun aku nggak ada, Mas. Dan sampai waktu itu itulah pertama kalinya aku bertemu dengan beliau ya, yang sekarang jadi suami aku, dimana dia datang itu dengan istilahnya rasa pertemanan. Dan waktu itu aku nggak punya siapa-siapa, dia datang, dia yang kadang-kadang ada rezeki, dia kasih aku beli makan apa segala macam ya, sampai pada dia juga di titik tersusahnya. Terus aku bilang, kita nggak punya apa-apa, gimana dong? Ya udah, kamu semangat, kamu harus konten terus. Waktu itu kita masih penelusuran ya kontennya, sampai di titik terendah aku sudah benar-benar yang, ya Allah, aku dihadapkan pada cicilan ini, cicilan itu, dan aku tidak punya apa-apa, ini gimana? Sampai akhirnya udahlah, aku cuma bisa matiin handphone dan bermunajat kepada Allah, dan dia yang artinya selalu menemani aku ya, support aku dan jagain aku karena aku nggak ada siapa-siapa. Di situ aku 3 bulan mengalami yang namanya coba minum air putih sampai dengan berproses. Suatu ketika tuh aku mendapatkan mimpi dan aku cerita sama dia. Aku bilang, Pipi, aku tuh dapat mimpi nenek aku datang bawa kartu. Aku bilang gitu, itu apa ya? Karena aku jujur di dunia paranormal tuh aku nggak pernah pengen menjajakin di dunia situ. Walaupun dari kecil tuh memang aku tuh nggak boleh, kakek aku selalu bilang wanti-wanti, nggak boleh kamu ngomong sembarangan, kamu nggak boleh ini, bahkan apapun yang aku lihat itu pasti akan kejadian. Dan banyak sekali hal-hal yang memang di luar dugaan, termasuk ketika papa aku mau meninggal tuh aku sudah mendapatkan bayangan, dan itu benar-benar yang buat aku tuh sangat ingin menutup diri ya di dunia seperti itu. Sampai akhirnya itu tadi dia memberikan aku kartu tarot, dan selang beberapa hari akhirnya aku dapat tawaran jadi host di TikTok, dan itulah dimulai dari situ. Akhirnya itulah Balik ya? Iya, pada akhirnya titik balik aku di situ. Dari ramalan aku yang pertama, orang 12 tahun nggak bisa hamil, akhirnya bisa hamil dalam waktu ketika aku dibacain tarot, dan temponya itu paling sebulan kalau nggak salah ya. Disitulah titik puncak aku ya, langsung karir aku naik, dan semua orang istilahnya bisa ngobatin orang sampai hari ini. Makanya aku bilang, aku selalu ingat ketika masa susah aku, ketika aku sebelum aku diberikan keberkahan sama Allah seperti ini, yang dibukakan jalan rezeki aku di entertainment yang lain gitu ya, aku selalu dinasihatkan seperti ini sama kakek buyut aku. Dia bilang, Dok, ingat ya, sebagian rezeki kamu adalah rezeki orang lain, lebih baik kamu memberi daripada kamu meminta, jangan pernah meminta. Jadi itu yang aku terapkan, dan alhamdulillah, dan jujur demi Allah, aku tuh dulu tuh nggak punya apa-apa, jangankan punya rumah sebesar ini ya, nggak ada sama sekali. Aku cuma ya itu tadi, masih ngontrak, masih tempat yang kecil, sampai akhirnya aku bisa ngontrak, sampai bisa alhamdulillah insya Allah tahun depan bisa ada rumah tinggal ya yang layak ya, walaupun tidak besar tapi setidaknya nyaman. Kemudian dari motor, kita hujan-hujanan nih, dari punya motor hujan-hujanan sampai sakit berdua, nangis berdua. Akhirnya aku cuman, ya Allah, aku pengen mobil. Dalam tempo 3 bulan aku diwujudkan punya mobil sampai dengan keberkahan. Inilah yang artinya aku akan menularkan kepada setiap teman-teman dekat aku khususnya. Amin. Semoga ini menjadi berkah buat mereka semua, bahwasanya tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin kecuali Allah yang menentukan. Terakhir, harapan Mbak Velin sendiri di usia yang sekarang, apa sih yang sangat ingin dicapai atau
cari? Yang aku cari di usia aku yang sekarang adalah gini, aku cuman pengen hidup tenang, aku cuman ingin kedepannya hidup aku jauh lebih berguna lagi, bermanfaat buat orang di sekeliling aku, terutama keluarga dekat, keluarga besar aku, kemudian juga orang-orang yang aku sayangi ya, yang selalu mendampingin aku, dan juga apa ya, aku ingin berguna buat orang banyak dan juga untuk Tuhan aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menolong aku selama ini.